Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Recep Ded. Kali ini kita masih membahas seputar pemilu 2024. Oke, terima kasih sudah klik video ini. Nah, berbicara tentang pemilu 2024 itu banyak sekali carmarnya. Nah, di mana itu kasus-kasus kecurangan itu begitu nyata, kita bisa menyaksikan sendiri itu prosesnya mulai dari sebelum pemilu hingga penghitungan suara saat ini. Nah, di sini kita ada beberapa topik yang itu tentang pernyataan dari fraksi Nasdem yang mengatakan bahwa sesungguhnya kejahatan itu adalah datangnya dari partai politik. Nah, jadi sekarang kita akan lihat seperti apa cuplikan video di yang satu ini. Oke, langsung saja. Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi Sekber FPDR didirikan pada tanggal 9 Maret 2024. 1. Sekber FPDR berjuang dengan semangat merah putih, dengan patriotisme yang tinggi, berjuang bagi terwujudnya cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 berdasarkan pemikiran para pendiri bangsa. Siapa yang salah dalam cara marut politik kita hari ini? Siapa yang salah? Jokowi? Salah. Partai politik lebih salah lagi. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh yang kericuhan ada di negeri ini. Kenapa? Saya pelaku. Saya adalah caleg. Saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk. Yang seperti Pak JK bilang tadi, betul. Tapi saya apresiasi sekali tadi Pak JK bilang kita bukan untuk menang-menangan. Kita mau cari solusi kan hari ini di sini. Bagaimana election kita ke depan ini harus lebih baik. Kan itu intinya. Kalau itu yang mau kita lakukan, perbaiki partai politik kita. Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen. Jangan endorse pelecehan seksual, pecandu narkoba, koruptor, masuk semua. Semua karena apa? Semua karena mengejar elektoral 4%. Siapapun yang bisa bawa kursi silakan masuk. Asal bisa bawa kursi, itu yang merusak Pak JK. Jadi jangan juga PDIP mau ngomong bahwa yang salah itu semua Jokowi. Enggak, kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Ya, oke, jadi benar apa yang dikatakan Ibu Ira ini, di mana untuk saat ini itu akar permasalahan adalah dari partai politik, karena banyak sekali fraksi-fraksi dari partai politik itu yang tidak netral atau bermain curang. Nah, inilah sumber dari permasalahan atau kecurangan yang membuat merusaknya demokrasi di NKRI ini. Oke, di sini kita akan lihat pernyataan dari politikus PDI tentang hari ini saya diundang oleh Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi yang kemudian menjadikan tempat ini sebagai rumah perjuangan, dan di dalamnya ada front pembela demokrasi dan reformasi yang setiap Sabtu dan Minggu itu mengadakan mimbar demokrasi sebagai ungkapan seluruh komitmen politik di dalam mensikapi pemilu 2024 yang tadi disampaikan diwarnai oleh abuse of power dari Bapak Presiden Jokowi. Bahwa konstruksi demokrasi itu harusnya untuk siapa? Kan untuk rakyat, oleh Betul. rakyat. Tidak tetapi sekarang kalau kita lihat untuk anaknya semua. Peradilan konstitusional yang meloloskan anaknya dipimpin oleh pamannya, lalu yang menguji adalah adiknya, dan yang menjadi termohon adalah pemerintahan ayahnya. Ini semua kolusi nepotisme besar-besaran dalam tataran demokrasi. Tidak ada bicara rakyat, semua bicara keluarga Jokowi dan partai anak keluarga Jokowi. Yang ini benar-benar harus dibasmi. Menimbulkan suatu kerusakan dari seluruh falsafah, nilai-nilai dan peranatan kehidupan yang baik
tentang demokrasi yang seharusnya berintikan kedaulatan rakyat, mengedepankan supremasi hukum, netralitas negara, tapi kemarin diwarnai oleh berbagai praktek-praktek yang tidak benar, sehingga banyak pakar politik, kelompok civil society, bahkan juga Pak JK mengatakan ini sebagai pemilu yang paling buruk dan brutal. Dalam sejarah Republik kita, demokrasi juga bermacam-macam. Waktu zaman Soekarno, demokrasi terpimpin. Zaman Pak Harto, demokrasi Pancasila. Yang pada intinya sekarang ini demokrasi lebih terbuka, walaupun kemudian nanti kita lihat masalah-masalah yang ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi. Bagi saya saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah Indonesia tahun 25. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang yang punya uang. Karena ini menyangkut masa depan kita sebagai bangsa, mengingat pemilu adalah mekanisme konstitusional yang seharusnya mengedepankan prinsip-prinsip demokrasi dan kejujuran, ini semua telah dilanggar. Sehingga dengan adanya Sekretariat Bersama Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi, ini akan menjadi suatu agenda termasuk di dalam menata masa depan bangsa negara berdasarkan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945 mengharus utamakan nilai-nilai kebangsaan, menggali seluruh pemikiran para pendiri bangsa, dan dengan semangat merah putih kita bangun Indonesia dengan nilai-nilai ideologi Pancasila dan konstitusi tersebut. Oke, di sini kita sudah sama menyaksikan bagaimana pernyataan dari Hasto Kristianto, merupakan Sekjen PDIP yang diundang oleh Front Pembela atau Penyelamat Demokrasi dan Reformasi, di mana itu visi misinya adalah ingin menyelamatkan demokrasi Indonesia sesuai berdasarkan Undang-Undang tahun 1945, itu cita-cita reformasi, yaitu masalah demokrasi, kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, di sini kita cukup mengetahui bagaimana carut marut dari politik di era rezim ini, di mana itu aksi kecurangan pemilu 2024 sebenarnya itu benar-benar nyata. Kita sudah sama menyaksikan, baik itu dari media ataupun real yang kita lihat di lapangan. Oke, terima kasih buat teman yang sudah mengikuti Desi Update. Kami akan selalu menginformasikan info terbaru seputar pemilu 2024. Oke, nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang salah dalam carut marut politik kita hari ini, siapa yang bersalah? Jokowi salah. Partai politik lebih salah. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Saya pelaku. Saya adalah caleg. Saya harus keluarkan uang sekian miliar untuk bisa duduk. Yang seperti Pak JK bilang tadi, betul. Tapi saya apresiasi sekali tadi Pak JK bilang kita untuk menenangkan. Kita mau cari solusi kan hari ini di sini. Bagaimana election kita ke depan ini harus dibalik. Kan itu intinya. Kalau itu yang mau kita lakukan, perbaiki partai politik kita.